Kalau mau sukses dakwanya yang kedua harus mujahadah. Ada 6 jenis mujahadah yang nanti masing-masing satu-satu akan dirinci oleh beliau Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani. Kata Abuya Sayyid Muhammad, wa idza darasna al-Quran, kalau kita pelajari Al-Quran dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, wa darasna kutub as-siratin nabawiyah, dan kita pelajari sirah nabawiyah, wa ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum, dan kita pelajari keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, maka wajadna fi tayyatiha nabadhija amaliyatan la tuhsa. Kita akan mendapatkan di balik lipatan-lipatan Al-Quran, lipatan-lipatan hadis, lipatan-lipatan sejarah para sahabat, di balik lembaran-lembarannya kita akan mendapatkan nabadhija amaliyatan, contoh-contoh praktek la tuhsa, yang enggak terhitung. Yashmulu jami'aha ismul mujahadah, yang semua jenis praktek tersebut para sahabat Nabi, para ahlul bait yang berjuang di dalam dakwah, pengorbanannya dalam dakwah, mencakup itu semua. Yashmulu jami'aha, mencakup itu semua. Jami' nabadhij amaliyah la tuhsa, ini ismul mujahadati, mencakup itu semua nama mujahadah. Semua yang dilakukan oleh Nabi, perjuangan Nabi dalam dakwah, ditimpuki, dicaci, dimaki, Nabi sabar, itu namanya mujahadah. Kalau nggak sabar nggak bisa. Kalau nggak mujahadah, melawan hawa nafsu, pengennya marah, nggak bisa. Sabar, itu mujahadah. Yang Nabi lakukan itu mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbihi. Amma ba'd. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin daripada kitab Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Da'wati Ilallah, karya Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani. Kemarin kita sudah bahas muqaddimah, bagaimana kita mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk kesuksesan dakwah. Di muqaddimah sudah dibahas bahwasanya dakwah harus melalui tahapan-tahapan, fase-fase, tidak bisa instan. Kemudian harus ada persiapan yang matang seperti dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus daripada utusan-utusan ke raja-raja, mengirim surat. Kemudian juga seorang dai-nya harus dipersiapkan dengan baik. Itu bagian dari persiapan dakwah. Dai yang alim, ad-da'i al-ghayur, itu bagian dari persiapan dakwah semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke bab pertama, rahasia daripada dakwah. Apa rahasia daripada dakwah yang sukses? Apa rahasianya? Ikhlas. Panjang lebar dibahas sama Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, bagaimana dakwah itu hanya untuk Allah, bukan untuk harta, bukan untuk jabatan, bukan untuk popularitas. Kalau mau dakwah sukses, mau dakwah berhasil, maka ikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin ikhlas semakin sukses, semakin tidak ikhlas semakin jauh dari al-qabul wal najah wal falah, dari diterima dakwahnya, sukses dakwahnya, beruntung dakwahnya. Ikhlas menjadi kunci. Nah, sekarang masuk ke bab yang kedua. Ini prolog dulu dari bab yang kedua. Nah, nanti beliau akan menyebutkan ada 6 jenis mujahadah. Kalau mau sukses dakwanya yang kedua harus mujahadah. Ada 6 jenis mujahadah yang nanti masing-masing satu-satu akan dirinci oleh beliau Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani. Wala syakka anna da'watan hadhihi haqiqatuha wa sifatuha hiya thawratun 'ammah wa inqilabun syamil la budda an taqtarina bil mujahadati litakuna al mujahadatu bi kulli ma fiha min ma'ani a'azzama rafiq
a'zama rafiqin fi kulli marahil hadha at-tariq. Kata Abu Yazid Muhammad, wala syakka, tidak diragukan sama sekali, wala syakka anna da'watan, bahwasanya dakwah yang hadhihi haqiqatuha, yang hakikatnya seperti ini. Hadhihi haqiqatuha itu jumlah ismiyah menjadi na'at. Jumlah ismiyah kalau jatuh setelah isim nakirah menjadi na'at. Wa sifatuha, dan yang sifatnya seperti ini. Dakwah yang sifatnya seperti itu yang sudah disebutkan kemarin, yang dibalut dengan keikhlasan, yang pintunya ketulusan kepada Allah. Hiya thawratun ammah, dia merupakan revolusi yang umum. Thawratun ammah, revolusi yang umum. Wanqilabun syamil, dia merupakan pembalikan keadaan yang komprehensif. Syamil itu arti komprehensif, sempurna, mencakup. La budda, dakwah yang seperti itu meskipun ikhlas luar biasa, maka la budda an taqtarina bil mujahadati, harus berbarengan dengan mujahadah, harus bareng mujahadah. Nanti akan dijelaskan jenis-jenis mujahadahnya. Supaya apa? Litakunal mujahadatu bi kulli ma fiha min ma'ani a'zama rafiqin, supaya litakunal mujahadatu, supaya mujahadah itu bi kulli ma fiha, dengan segala yang ada di dalam mujahadah, min ma'anin, dari makna-makna mujahadah, dengan segala bentuknya, dengan segala maknanya itu, supaya mujahadah menjadi a'zama rafiqin, menjadi pendamping terbesar. A'zama rafiqin, pendamping terbesar, fi kulli marahili hadat tariq, di setiap fase-fase perjalanan dakwah ini. Nah, ini yang bengong-bengong nggak megang kitab apa gimana nih? Banyak yang nggak dapat kitab ya? Masih banyak yang nggak megang. Megang semuanya megang kitab. Nah, kalau yang megang kitab jangan bengong, dicatat. Apalagi santri-santri yang junior, saya lihat, oh santri junior nggak nerjemahkan, berarti sudah paham kalau nggak nerjemahkan. Kalau yang santri-santri junior, nah, walaqad awdaha al-Qur'anu hadzal mabda', Al-Quran telah menjelaskan prinsip ini, prinsip harus mujahadah, segala sesuatu harus mujahadah. Fi katsiri minal ayat, di banyak ayat. Wa bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asyaratil ahadits sahihatil marfu'ah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di banyak sekali, di belasan, asyarat, belasan, al ahadits sahihatil marfu'ah, hadis-hadis yang sahih, yang marfu'ah, yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani marfu' di sini mustalah, istilah, bukan, jangan diartikan secara bahasa, tapi marfu' secara ilmu mustalahul hadis, yani dinisbatkan kepada Rasulullah. Wa idza darasna al-Qur'an al-Karim wa darasna kutub as-siratin nabawiyyah wa ahwal as-sahabati ridwanullah alaihim, wajadna fi tayyatiha namadhija amaliyatan la tuhsa yashmalu jami'aha ismul mujahadati. Kata Abu Yazid Muhammad, wa idza darasna al-Qur'an, kalau kita pelajari Al-Qur'an dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, wa darasna kutub as-siratin nabawiyah, dan kita pelajari sirah nabawiyah, wa ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum, dan kita pelajari keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, maka wajadna fi tayyatiha nabadhija amaliyatan la tuhsa, kita akan mendapatkan di balik lipatan-lipatan Al-Quran, lipatan-lipatan hadis, lipatan-lipatan sejarah para sahabat, di balik lembaran-lembarannya kita akan mendapatkan nabadhija amaliyatan, contoh-contoh praktek la tuhsa, yang enggak terhitung. Yashmulu jami'aha ismul mujahadah, yang semua jenis praktek tersebut para sahabat Nabi, para ahlul bait yang berjuang di dalam dakwah, pengorbanannya dalam dakwah, mencakup itu semua. Yashmulu jami'aha, mencakup itu semua, jami' nabadhij amaliyah la tuhsa, ini ismul mujahadati, mencakup itu semua nama mujahadah. Semua yang dilakukan oleh Nabi, perjuangan Nabi dalam dakwah, ditimpuki, dicaci, dimaki, Nabi sabar, itu namanya mujahadah. Kalau nggak sabar nggak bisa.
Kalau nggak mujahadah melawan hawa nafsu, pengennya marah, nggak bisa. Sahabat itu mujahadah. Yang Nabi lakukan itu mujahadah. Yang dilakukan oleh para sahabat, mengorbankan hartanya. Sayyidina Utsman bin Affan setengah hartanya dikorbankan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya dikorbankan. Kira-kira kalau orang nggak ikhlas karena Allah, nggak melawan hawa nafsu, bisa nggak mengorbankan seluruh hartanya? Nggak bisa. Disuruh nyumbang 100.000 aja susah kadang-kadang. Jadi korbankan seluruh hartanya. Ada mujahadah. Yashmulu jami'aha ismul mujahadah. Semua pengorbanan yang dilakukan itu masuk dalam cakupan mujahadah, termasuk di Al-Quran. Itu nanti dijelaskan di Al-Quran bagaimana banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah perjuangan di dalam dakwah. Bagaimana kisah perjuangannya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu hidup di zaman satu raja yang kafir di daerah Tortush namanya. Itu raja tersebut membunuh semua yang beriman. Jadi semua yang beriman nama raja itu bisa dibunuh. Semuanya harus kufur, harus murtad, nggak boleh beriman. Siapapun yang beriman kepada Allah dibunuh sama raja itu. Sampai ada sekelompok pemuda, fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ada sekelompok pemuda yang mereka tetap beriman, dipanggil sama raja. Kamu mau rujuk nggak dari keimananmu? Kalau kamu nggak mau rujuk dari keimananmu, kami akan bunuh. Aku kasih waktu sekian hari. Tetap dia bertahan. Dikasih waktu sekian hari dimanfaatkan buat kabur. Kaburlah ke goa. Yang akhirnya mereka Allah tidurkan di dalam goa. Salatsumi'ati sinina wazdadu tis'a. 300 tahun. Kalau kata tafsir Jalalain, kalau apa namanya pakai Masehi 300 tahun. Pakai Hijri 309 tahun. Wasdadu tis'atu kalau dihitung pakai Hijri 309 tahun. Tidur. Karamah Allah berikan. Gara-gara apa? Mujahadahnya Ashabul Kahfi. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi keimanannya. Dia sedang dakwah dan dakwahnya diabadikan dalam Al-Quran. Itu disebut apa? Mujahadah. Bagaimana di surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun inni idhan la fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah. Itu dia lagi dakwah tuh. Rajulun min aqsal qaryah tuh lagi dakwah. Jadi ada kaumnya, ketika ada 3 nabi 3 rasul diutus, kaumnya nggak mau beriman. Akhirnya ini rajulun min aqsal qaryah nasihati mereka, beriman dong kalian. Ini udah jelas-jelas mereka bawa mukjizat. Orang-orang yang sakit lepra, yang sakit juzam, yang sakit segala macam sembuh kok di tangan mereka. Ini kan mukjizat jelas. Ini tanda mereka betul-betul rasul. Kalian beriman dong. Lagi dakwah dia tuh. Akhirnya dibunuh. Sampai dibunuh berkorban nyawa demi dakwah. Itu namanya apa? Mujahadah. Nggak bisa kalau nggak mujahadah ya. Nyampaikan kebenaran sampai di penjara akhirnya Imam besar Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Ta'ala. 3 kali di penjara. Apa itu namanya? Mujahadah. Mujahadah. Lagi ngajar, mic putus-putus, sabar. Apa itu namanya? Mujahadah. Kadang-kadang ente lagi ceramah, tahu-tahu ditaruhnya kayak kemarin kita aneh ceramah, begitu acara, panggungnya di pertigaan jalanan. Jadi ini panggung, jamaahnya di sana, ini jalanan, lalu lalang mobil motor di depan kita. Jadi kita nyeramain motor mobil lagi lalu lalang. Jamaahnya di ujung sana naruhnya. Terus mau apa? Mau marah? Mau ngeluh? Sabar. Itu namanya mujahadah. Sabar, gak bisa. Nah, maka itu semua bisa kita dapat, kita petik dari Al-Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nabi Allah Nuh, berapa ratus tahun dakwah, pengikutnya cuma sekian puluh orang. Sabar. Sabarnya Nabi Allah Nuh namanya apa? Mujahadah. Yashmul jami'aha ismul mujahadah. Semua itu dicakup oleh sebutan mujahadah. Mujahadah nama yang paling tepat untuk segala jenis kesabaran, segala jenis keteguhan, segala jenis perjuangan di dalam dakwah di jalannya Allah Subhanahu
taala. Jelas?